Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita lanjutkan, jadi materinya harusnya hari ini masuk ke service value change atau istilah lamanya adalah service life cycle. Ya. Life cycle. Jadi namanya, jika kita merujuk pada pedoman buku ITLL versi lama, versi 3. Versi 3 itu tahun 2019 ya. Itu penyebutan namanya adalah service life cycle. Siklus layanan. Tapi di buku ITIL yang terbaru versi 4 ya. 4 tahun 2020 istilahnya diganti dengan value change ya. Rantai nilai. Rantai nilai. Sebenarnya itu ada kaitan dengan materi yang kita bahas hari Jumat yang lalu, ya, kelas pengganti hari Jumat lalu tanggal 30, tentang apa itu service. Ya sayangnya cuma hadir 2 orang kemarin. Ya. Jadi pembahasan tentang service itu selalu dimaknai dengan value. Kita coba lihat bukunya ya, dari pertama tentang apa yang dimaksud dengan service management. Ya, jadi service itu selalu dikaitkan dengan penyampaian sebuah manfaat. Saya susah nyari istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia ya. Karena value bahasa Inggris itu mudah dipahami ya, tapi begitu diterjemahkan bahasa Indonesia, value itu terjemahannya adalah nilai. Ya tapi kan sebenarnya bukan nilainya yang mau diukur gitu, tapi ya tadi manfaat ya. Sesuatu yang disebut harga, value itu harga terjemahannya kalau mau disebutkan ini, valuable, sesuatu yang berharga. Tapi seberapa besar harganya itu bukan ukuran uangnya, nilainya atau harganya bukan, tapi seberapa besar nilai manfaatnya gitu. Jadi maksud value di sini adalah manfaat mungkin ya, walaupun nggak terlalu tepat terjemahannya. Nah, itu sebabnya kalau orang sudah terbiasa pakai bahasa Inggris, ketika harus menerjemahkan ke bahasa Indonesia, agak repot mencari padanannya gitu. Karena tidak semua itu punya padanan kata yang gitu ya. Jadi di sini dikatakan service atau layanan itu adalah penyampaian value kepada pelanggan. Jadi kalau dalam konteks seorang dosen itu sebenarnya dalam tanda kutip sedang jualan ilmu gitu ya. Di mana pelanggannya tentunya adalah mahasiswa gitu. Jadi servisnya itu adalah sebagaimana seorang dosen bisa memuaskan mahasiswanya. Nah, pengertian puas di situ adalah paham, mengerti, dapat ilmunya gitu. Karena mungkin paling mudah memberikan makna servis itu ketika kita masuk ke dunia bisnis jasa gitu. Orang yang biasa di hotel, bekerja di perhotelan barangkali mengerti betul makna service value. Karena kalau hotel sekedar tempat tidur, mungkin semua hotel akan sama gitu. Tidur gitu. Ya tapi apa bedanya hotel bintang 5 dengan hotel nggak berbintang gitu.
Apa bedanya gitu? Kenapa ada hotel tempat nginep itu bisa 2 juta, 3 juta, sampai 10 juta semalam, ya, tapi ada hotel yang mungkin ya 50.000 bisa tidur nyenyak di sana. Lebih kurang begitu. Ya, jadi servis intinya adalah value di sana. Ya. Karena susah kita menakar servis itu kalau sampai ke kondisi tidak mampu memuaskan pelanggannya gitu. Saya kira begitu. Ya. Oke ya, itu sudah kita bahas di minggu yang lalu. Tapi ya ini buku masih buku edisi 3. Saya sedang usahakan buku yang terbaru edisi 4 ya. Nanti kalau saya sudah dapat nanti saya berikan juga ya. Oke ya, tapi ini saya punya slide yang sudah menggunakan bahan dari buku edisi 4 ya. Ya, tapi lebih kurang mirip-mirip lah ya. Dan maka saya jelaskan dulu yang disebut value chain maksudnya adalah life cycle kalau dipakai buku yang ini tadi. Ya, intinya sebenarnya sudah saya singgung di pertemuan yang lalu, yang disebut siklus layanan itu, ya, siklus layanan itu ini kan gambarnya. Nah, layanan itu. Nah, ini. Ya. Jadi sebenarnya isi pelajaran ITSN itu ya ini. Kalau kita jadikan satu slide, ya ini aja, ngebahas tentang ini nih. Jadi bagaimana mekanisme kita melayani di service life cycle itu menurut framework ITIL, ya begini nih. Ini versi 3, ya, edisi 3. Mana ketika kita memanajemeni sebuah layanan, ya, termasuk di sana adalah layanan IT. Apa katanya? Mulailah dengan menyusun strategi. Karena strategi adalah core atau inti di tengah. Gambar ini ada di sini. Ada di tengah. Dia jadi inti atau core. Kemudian setelah itu, setelah jelas strateginya, maka kita mulai ya, dengan mendesain atau merancang layanan yang mau diberikan. Nah, bagaimana cara merancangnya nanti di dalamnya kita pelajari. Kalau strategi saya yakin yang semester 8 karena sudah pernah mengambil mata kuliah perencanaan strategik sistem informasi, ya silakan dibuka lagi pelajaran ini. Ya, sebenarnya disinilah bagaimana kita mempraktekkan teori-teori yang ada di dalam mata kuliah perencanaan strategik sistem informasi ya, PSSI. Nah, ya, dan ini adalah tentunya selaras dengan OBIT sebagai framework tata kelola yang mengatakan kita perlu menata ya IT itu dengan menggunakan domain, masih ingat apa? APO. Ya. COVID, di COVID, pelajaran tentang COVID, kuliah kita yang awal-awal. Apa? Align. Selaraskan. Apa yang harus diselaraskan? Itu tentunya yang harus diselaraskan itu adalah kepentingan bisnis dengan kepentingan IT. Ya. Jadi strategi pertama itu adalah selaraskan IT strategik Anda dengan bisnis strategik Anda. Jadi jangan jalan sendiri-sendiri, IT-nya kemana, ya bisnisnya kemana.
Dan ingat, saya selalu katakan ketika saya ngajar perencanaan strategik, IT itu tidak lebih hanya alat bantu loh ya. IT itu pelayan. Jangan sombong jadi orang komputer gitu loh. Ya. Kadang-kadang kita ini ngerasa, wah kita paling canggih ya, kita paling hebat, belajarnya susah gitu. Ya betul, memang belajarnya susah gitu. Saya juga dulu ngerasa begitu. Ya. Tapi ketika dalam dunia nyata, teknologi itu hanyalah sebuah alat bantu untuk kehidupan. Ya, kehidupannya yang mana nih? Kalau bisnis ya ekonominya itu yang menjadi utamanya gitu loh. Kalau bisnis ya, kalau dalam kehidupan sosial kemasyarakatannya ya kehidupan masyarakatnya itu yang paling penting gitu. Ya, persoalannya adalah sekarang ilmu komputer itu sudah masuk ke semua ilmu yang lain, baik ilmu sosial, pun ilmu apa, humanitarian ya, ilmu kemanusiaan gitu. Jadi nggak hanya di dunia engineering atau dunia teknologi saja. Ya, dulu saya jujur aja saya itu susah tamat kuliah di zaman saya dulu ya. Sehingga begitu saya jadi insinyur ada rasa sombong. Saya ngerasa bahwa ilmu teknik saya, ilmu engineering saya itu jauh lebih sulit ketimbang ilmu-ilmu orang lain gitu ya. Ya memang betul untuk belajarnya iya, untuk belajarnya ya. Tapi begitu kenyataannya, penerapannya bahwa eh, teknologi itu hanya alat bantu. Ya. Yang jadi komandan, yang jadi apa? Tuan rumahnya itu adalah bukan teknik. Ya. Kalau kita dalam ekonomi tentunya bisnisnya gitu. Ya, jadi sekali lagi dalam strategi kita harus menyelaraskan ya, makanya domain objektif dari COVID yang pertama itu APO. Ya. A-nya itu adalah align, selaraskan. Habis itu setelah penyelesaian di planning. Dan terakhir adalah di organize data. Ya, silakan buka lagi materi tentang COVID-nya ya. Jadi itulah sebab kenapa inti dari siklus layanan itu adalah strategi. Strategi. Oke ya. Itu yang pertama. Setelah jelas strateginya, maka kita lanjutkan dengan desain atau merancang layanan. Tapi ketika sebuah layanan selesai dirancang, dia tidak tiba-tiba dioperasikan. Kaget nanti. Ya. Kita harus mempersiapkan sebuah kondisi transisi, kondisi perubahan dari suatu kondisi yang sebelumnya ke kondisi berikutnya. Ini disebut service transitions. Ya. Harus setelah disiapkan, ya, ketika benar-benar dilaksanakan operasi layanan tersebut, nggak kaget. Bisa berlangsung dengan smooth. Ya, mungkin saya ngasih contohnya, ya seperti seorang istri di rumah yang biasanya cuman masak apa gitu ya, yang mudah-mudah, yang sederhana-sederhana ya, tiba-tiba bikin surprise ya, masak sesuatu yang istimewa, kan pasti bikin kaget gitu. Ada apa gitu loh. Tapi kalau perubahan menu itu tidak mendadak, mungkin nggak terasa. Ya. Jadi
service design, masuk ke service transitions, dan baru kita laksanakan service operations. Di mana seluruh tahapan ini, kapanpun waktunya, akan selalu ada proses yang disebut penyempurnaan layanan yang berkelanjutan. Continual Service Improvement. Ya, sebenarnya inilah inti dari ITSM itu. Ya, tapi cara penyampaian yang seperti ini ada di ITIL versi 3. Ya. Nah, saya kembali, ini untuk menjelaskan bagi yang mungkin tidak hadir kuliah minggu lalu, terutama yang tidak hadir kuliah tambahan hari Jumat, ya. Jadi materinya itu tentang pahami apa yang dimaksud dengan service management. Dan ingat, service awalnya adalah bermakna value. Value. Ya, service itu adalah value. Jadi, ukuran sebuah service itu adalah bagaimana ada nilai yang dirasakan oleh customer, oleh pelanggan. Jadi kalau kita orang IT, ya dalam hal ini adalah service IT, layanan IT, artinya pengguna IT kita itu merasakan bagaimana terhadap layanan atau kualitas layanan kita. Apakah mereka merasakan value-nya, manfaatnya, nilainya, atau bagi mereka ini yang terasa cuma biayanya. Untuk mudah memahaminya, ya sebenarnya kenapa ada orang berani bayar mahal berlangganan kartu Halo misalnya. Ya, Halo itu mahal kan? Kalau mau agak murah sedikit, khawatir apa? Khawatir nanti kebablasan makainya, nelponnya kemana-mana, kuotanya dipakai ngedownload macam-macam misalnya. Oke Pak, khawatir saya nggak pakai Halo karena itu pasca bayar, karena itu pakai dulu baru bayar. Ganti dengan apa? Yang prabayar. Apa yang kira-kira kualitasnya mirip-mirip Halo, tapi ya pasti di bawah sedikit lah. Itu simpati. Tetap aja mahal. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa ada orang berani bayar mahal untuk sebuah layanan IT dengan cara membeli kartu simpati. Di sisi lain ada orang bilang, saya nggak mau pakai simpati. Bagi saya cukuplah pakai smart friend. Ya nggak bisa dibandingin simpati dengan smart friend. Ya. Karena di bawah simpati itu masih ada kartu as. Nggak usah ngomong kuota deh, nggak usah ngomong bandwidth, kita ngomong coverage area aja. Pakai kartu Telkomsel, ya, karena saya melebih-lebihkan Telkomsel, bukan sponsor di sini ya. Bukan karena saya pensiunan Telkom, tapi kenyataannya memang memakai kartu Telkomsel itu nggak ada khawatiran hilang sinyal. Karena 100% kecamatan, saya bilang kecamatan ya, belum sampai ke desa. 100% kecamatan di Indonesia itu sudah ada Telkomsel. Ya, tapi kalau Anda pengguna kartu smartphone, mohon maaf sekali lagi, ya mungkin smartphone hanya ada di kota. Kalau di Palembang barangkali kalau rumah itu tidak jauh dari bundaran Jakabaring, sinyalnya kuat smartphone. Pak Ari itu kantornya di KPU tuh, Kang sana itu, Jakabaring. Dekat smartphone, kencang sinyalnya sih. Hah? Coba pergi ke Musi Landas. Ada nggak smartphone sinyal di sana kira-kira? Hah? Ya, itu.
Dalam hal coverage area saja, di mana sinyal itu ada, pelanggan sudah bisa merasakan layanan IT-nya bagaimana. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, bahwa ketika kita bicara tentang layanan, tentang servis, maka itu bermakna urusannya adalah urusan dengan nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Yang dirasakan oleh pelanggan. Service itu adalah value yang disampaikan kepada pelanggan. Ya, nah itu yang saya hanya ngulang sedikit bagi yang tidak hadir di kuliah hari ini. Ya, jadi hari ini kita lanjutkan materi kita, sambil ngulang juga lah, nggak boleh lah ya. Jadi intinya adalah service manajemen itu bicara tentang kemampuan menyampaikan nilai kepada pelanggan. Oke? Capabilities artinya kemampuan. Enabling value. Enabling, enable itu memungkinkan adanya nilai, ya. Ya, ini definisi tentang apa yang dimaksud dengan service management. Ini umum ya, artinya untuk service apa saja berlaku definisi ini. Ya, service apa saja berlaku. Oke. Sehingga ketika kita implementasikan ke dalam IT, bagaimana konsep service management dalam IT, tentunya tidak lari dari makna menyampaikan value tadi kepada pelanggan. Tapi istilahnya sekarang secara definisi adalah ITSM itu adalah sebuah konsep bagaimana cara kita menciptakan atau memungkinkan organisasi ya supaya bisa memperoleh manfaat maksimal, maximize value. Tentunya value-nya itu value bisnis. Ya. Kenapa pakai istilah value bisnis? Ya, supaya memaknai value-nya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Ya. Karena ada yang disebut manfaat atau value itu, yang disebut adalah keuntungan. Apa itu keuntungan? Ya, duit yang masuk lebih besar daripada duit yang keluar. Itu namanya untung. Tapi tidak selalu loh ya. Tidak selalu teknologi, tidak selalu IT, itu mendatangkan duit masuk. Tidak selalu. Karena yang selalu mendatangkan duit masuk itu jualan. Ya, jualan. Jualan itu pasti mendatangkan duit masuk. Tapi kalau teknologi, tidak selalu gitu. Bahkan ada kecenderungan yang ditambahkan itu adalah bukan pemasukan, tapi pengeluaran. Karena berupa sifatnya adalah cost atau biaya. Nah, value bisnis yang dimaksud di sini bisa berupa penghematan. Penghematan biaya. Ya, jadi kalau dulu orang ngetik pakai mesin tik biasa, mungkin bisa ada salah-salah ketik, ya, ngabisin kertas 5 lembar ada salah-salah, tapi sekarang sejak ngetik pakai komputer, sebelum di print sudah diperiksa dulu
ada lagi salah ketik, typo, dan segala macam, sehingga ketika di print benar-benar bagus, rapi. Sehingga cukup selembar kertas, jadi. Jadi IT itu dominannya adalah menghemat biaya. Jadi dia memaksimalkan bisnis dengan cara efisiensi biasa. Ya. Jadi IT service management itu adalah pada prinsipnya adalah bagaimana cara kita memaksimalkan keuntungan ketika menggunakan teknologi IT. Nah, gitu. Ya, jadi pahami IT service management atau ITSM itu seperti konsep ini, definisi ini. Ya. ITSM adalah suatu konsep untuk memungkinkan organisasi memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari penggunaan IT. Nah, itu. Ya. Ya, jadi ini sudah saya bahas sebelum-sebelumnya, silakan ditonton saja yang tidak hadir kuliah, silakan ditonton kuliah-kuliah sebelumnya ya, sudah saya bahas. Silakan ya tentang apa itu Information Technology Infrastructure Library atau ITIL ya, yaitu sebuah framework ya, sebuah framework atau kerangka kerja tentang bagaimana cara yang baik dalam menjalankan teknologi IT, memberikan layanan ya. Jadi saya tidak akan membahas ini secara rinci, saya akan lanjutkan kepada esensi materi kita ya. Oke ya. Ini yang saya singgung di awal tadi tentang tata kelola ya. Jadi sebenarnya tata kelola IT itu sangat luas. Tata kelola itu sangat luas. Dan ini semua dibahas dalam COVID. Ya. COVID sudah saya sampaikan sebagai materi pengantar sebelum masuk materi ITSM-nya. Ya. Tadi yang saya singgung ada APO, Align, Plan, and Organize. Nah, gitu ya. Selain dari APO ada BAI, Build, Acquire, Implement. Ya. Kemudian juga ada DSS, Deliver, Service, Support. Ya. Kemudian ada MEA, Monitor, Evaluate, and Assess. Ya. Itu semua pada manajemen objektif. Pada governance objektif ada EDM, Evaluate, Direct, dan Monitor. Standarnya ya segini banyak nih, semuanya ini standarnya. Ya. Ketika kita ngomongin TOGAF sebagai sebuah framework, maka itu sebenarnya kita ngebahas tentang enterprise arsitektur. Ya. Anda belajar project management. Ya, ini ada project management, mata kuliahnya Bu Tere. Ya, itu juga merupakan bagian tata kelola IT. Ketika kita punya project IT, kita harus kelola project itu dengan baik. Maka ada petunjuknya, yaitu PMBOK, Project Management Book of Knowledge. Ketika Anda membuat database, tentunya ada petunjuk bagaimana memanajemen data. Ya, maka ada DAMA. DAMA itu data management. Kita punya sistem keamanan IT. Ya, maka ada security. Dan lain-lain ya. Nah, khusus untuk yang kita fokuskan dalam ITSM itu adalah di bagian sini. Ya. Di mana ITSM itu dominannya ada di bagian DSS, Delivery Support, Delivery Service dan Support. Sesuai namanya ya, deliver, menyampaikan, tentu apa yang disampaikan value tadi, service tadi,
kemudian mendukung juga. Oke. Nah, kalau kita kembali lagi pada COVID, ya, ruang lingkupnya ITSM itu mungkin separuhnya COVID. Nih, yang segitiga garis putus-putus ini. Nah, inilah ruang lingkupnya ITSM. Jadi buku ITIL ngebahas bagian sini sebetulnya. Ya, makanya saya menyampaikan COVID lebih dahulu sebelum kita masuk ke materi. Begitu juga semester yang lalu ketika saya ngajar mata kuliah Enterprise Arsitektur, saya juga ngajar Risk Management, ya, IT Risk Management. Saya memulai dengan COVID. Karena tidak mungkin Anda tiba-tiba belajar Enterprise Arsitektur, tidak mungkin Anda tiba-tiba belajar Risk Management, ya. Ada juga semester yang lalu itu, tapi bukan saya yang ngajar, ada mata kuliah keamanan sistem informasi, ya, semester yang lalu itu. Nggak mungkin tiba-tiba masuk ke sana tanpa Anda mengenal dulu COVID. Ya. Semester yang lalu juga nih, mata kuliahnya Pak Duki, ya, Knowledge Management. Nggak mungkin tiba-tiba belajar Knowledge Management tanpa terlebih dahulu mengerti apa itu COVID. Kenapa sih tiba-tiba kita belajar itu gitu loh. Ya, jadi bagi yang baru masuk kuliah, baru hadir mungkin coba ya silahkan nonton video kuliah saya yang awal-awal ya, ketika saya membahas tentang COVID. Kuliah pertama dan kedua ya. Pertama dan kedua. Ya, jadi COVID ya. Jadi nanti ITIL itu atau IT Service Management ini lebih kurang bidangnya itu ini yang separuh ini segitiga ini ya. Jadi seperti tadi saya katakan, buku yang saya berikan itu masih buku versi 3 ya. Sekarang sudah ada yang terbaru versi 4. Saya sedang usahakan pesan bukunya ya. Nanti kalau dapat segera saya bagikan ke mahasiswa juga ya. Ya, jadi ITIL itu sudah berkembang sejak pertengahan tahun 80-an ya. Kemudian posisi sekarang sudah versi 4 ya, versi 4 yang terbaru ya. Buku yang saya berikan masih versi 3 ya, tapi nanti akan saya jadikan. Mudah-mudahan insya Allah dapat. Ya, memang ada beberapa perbedaan ya, ada perbedaan ya. Tadi yang saya singgung tentang life cycle ya. Jadi kalau di versi 3 menggunakan istilah service life cycle. Jadi dia segala sesuatunya berbasis siklus layanan. Ya, di sini dikatakan life cycle base, berbasis siklus layanan, ya. Tapi di versi 4 sudah berganti pendekatannya menggunakan service value system. Nah, tadi ya, sudah saya singgung tentang apa yang dimaksud dengan value. Oke. Kalau Anda mau, Anda bisa dalami bidang ilmu ini secara khusus menjadi suatu bidang keahlian. Ya. Jadi silakan belajar tentang framework ITIL, ya, Information Technology Infrastructure Library, terus ikut ujiannya. Kalau Anda lulus ujiannya, Anda dapat sertifikasi. Bahkan boleh mencantumkannya sebagai gelar. Dan kalau Anda ngelamar kerja pakai sertifikasi ini, ya mungkin apalagi yang nggak ngerti apa itu sertifikasi IT, kalau guru kan ada
sertifikasi guru. Beda kan gaji guru yang punya sertifikasi dengan enggak gitu loh. Dosen juga ada Serdos. Nah, seperti itu juga ini. Ini ada sertifikasi khusus di bidang service management. Kalau Anda sudah lulus di sini, lamar kerja tuh enak. Tapi saya nggak tahu kalau Anda pegawai negeri, ada urusannya nggak gitu. Karena pegawai negeri itu barangkali cuma ngelihat gelar atau ijazah formal saja. Kalau ini adalah ijazah keahlian. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kalau versi 3, basis pembahasan layanan IT itu disebut siklus atau life cycle, ya, di mana core atau intinya adalah strategi, ya, core atau intinya adalah strategi, kemudian ya masuk ke desain, setelah desain transisi, habis itu operation. Dan proses ini akan berlangsung secara berkelanjutan dan selalu ada improvement atau penyempurnaan. Ya. Nah, sementara itu ada sub bidang-bidang ilmu di dalam ITSM. Ya. Di sini bisa kita lihat ya. Sesuai dengan temanya juga ya. Jadi yang di bagian desain itu bagaimana kita merancang manajemen supplier. Bagaimana kita merancang service level. Service level itu tingkat layanan. Service level manajemen itu tata kelola tentang layanan. Jadi ini sifatnya perjanjian nanti SLA, Service Level Agreement. Ya. Atau katalog. Ya, katalog layanan, bagaimana cara mengelola katalog. Jadi kalau orang hotel barangkali, atau orang restoran barangkali, ya katalog itu menu. Ya. Itu nggak sembarangan bikin menu itu. Karena kalau ada menu yang nggak update, ya pasti pelanggan akan kesel. Pernah datang ke restoran, ini bulan puasa ngomong makanan jadi. Datang ke restoran, masuk, pesan ini kosong, pesan ini kosong. Bukan kosong, memang tidak ketik. Tidak dibuat, yuk. Tidak ada stok. Nah, begitu juga layanan IT. Ya. Coba kamu masuk ke sebuah web, ya website misalnya, klik ini tidak jalan, klik ini nggak jalan, klik ini error munculnya. Gitu. Memang servernya mati. Gitu. Dan seterusnya ya. Ini ada banyak nih. Nanti detailnya akan ada satu persatu. Ya. Nah, ini adalah versi 3 tadi. Nah, sekarang kita masuk ke versi 4. Ya, di mana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan nilai atau rantai nilai lebih tepatnya. Rantai nilai. Nah, bagaimana rantai nilai yang dimaksud? Jadi, cara memahami ITSM atau IT Service Management berdasarkan ya framework ITIL versi 4 bahwa ada yang namanya service value system. Jadi layanan itu sifatnya
Ya, sekali lagi ditekankan pada value-nya. Jadi, value di sini kalau kita lihat gambar ini adalah tujuan akhir, ya, atau target yang mau kita kejar. Jadi ketika kita memberi layanan, bukan sekedar melepaskan kewajiban saja, tapi ada target value yang mau kita raih. Ya, sudah tentu segala sesuatu itu akan dimulai dari satu, layanan itu sendiri ada yang request nggak? Ada yang minta nggak? Kalau ada yang minta, itu perlu jadi perhatian besar. Nanti ada demand. Ya. Demand itu ada permintaan. Jadi, umpama orang menyediakan makanan ya, di restoran, itu ada orang yang lapar gitu. Itu ada demand nanti. Ada yang butuh. Atau opsi kedua adalah adanya peluang. Peluang itu opportunity. Mungkin dia kalau sampai minta sih enggak. Tapi kalau kita sediakan layanan itu dia mau nerima. Ya, bulan Ramadan ini banyak orang berbuat baik. Ya, mungkin yang nggak biasa sedekah, tiba-tiba jadi rajin sedekah. Kenapa? Ya sebetulnya orang yang butuh itu ya nggak mesti bulan Ramadan aja. Gitu. Tapi karena di Ramadan ada opportunity, ada peluang untuk memberikan sebuah layanan, di mana value-nya akan tinggi. Apa value-nya? Ya ada pahala yang besar di balik itu semua. Sebenarnya kalau mau sedekah kan bisa kapan saja. Kenapa harus nunggu bulan Ramadan ya? Nah, sedekah itu. Betulnya kan? Tapi muncul menjadi sebuah peluang. Jadi yang saya ingin jelaskan di sini adalah service itu bisa berawal dari satu, memang kita punya peluang untuk memberikan layanan, artinya kitanya yang mau memberikan layanan. Itu sifatnya opportunity. Tapi kalau service itu terjadi karena ada yang butuh, artinya ada yang demand, ada yang memerlukan. Ya. Jadi pahami service bisa berawal dari dua hal, dua kondisi. Bisa karena memang kitanya yang mampu menyediakan layanan itu, atau memang ada yang membutuhkan layanan itu. Ya. Jadi mekanismenya ini awal, ini target value. Tinggal cara kita menyampaikan nilai itu nanti bagaimana. Ya. Ingat ya, kenapa saya menjelaskan demikian? Opportunity itu bermakna nawaitunya datang dari kita penyedia layanan. Kita yang melihat ada peluang saya ingin melayani orang. Maka kalau nawaitu yang datang dari diri kita, masa niat yang memang datang dari diri kita, tapi ketika melayani nggak sungguh-sungguh gitu. Atau kondisi yang kedua, yaitu demand. Demand itu artinya ada orang yang butuh layanan kita. Kalau kita sadar ada orang membutuhkan kita, masa iya ketika kita melayani nggak sungguh-sungguh juga gitu. Kira-kira begitu logikanya.
Maka pastikan ya, ketika Anda melakukan sebuah IT service, ya, service teknologi, pastikan value ini bisa tercipta. Nah, tinggal mekanismenya bagaimana, tentunya ini yang disebut dengan service value chain, ya, rantai nilai layanan. Jadi nggak tiba-tiba muncul value itu, ada rantainya. Nama juga rantai. Rantai itu sambung menyambung menjadi satu, gitu. Kalau rantai putus, ya pasti layanan akan terputus. Oke, kata kuncinya seperti itu. Yang kedua, nanti kita lebih dalami lagi ya, seperti apa service value itu. Yang kedua adalah, prinsip yang kedua, ketika memberikan sebuah layanan IT berdasarkan ITLL versi 4 adalah ada yang namanya 4 dimensi. Ada 4 dimensi ya dalam proses memberikan layanan. Ya, ada 4 dimensi. Oke, ya. Di sini digambarkan apapun produk kalau itu benda atau jasa kalau sifatnya service, ya, itu harus punya value tadi ya, sudah kita pahami ya, harus punya value. Nah, penciptaan value ini bisa dilakukan dan harus selaras dari 4 dimensi. Dimensi pertama adalah organisasi dan manusianya. Dimensi yang kedua, alat teknologinya. Dimensi ketiga adalah supplier-nya, penyedia layanannya. Dan dimensi keempat adalah tahapan-tahapan atau proses. Nah, 4 dimensi ini sendiri dipengaruhi oleh lingkungannya. Apa saja lingkungannya? Ya, ini yang disebut dengan apa istilahnya? Ada singkatannya, lupa saya. PESTLE, ya. Politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan lingkungan. Ya, itu bisa kita lihat di sini. PESTEL. Ya. Jadi 6 faktor ini yang berada di dalam lingkungan yang mempengaruhi 4 dimensi tadi. Ya, 4 dimensi tadi, organisasi dan manusianya, ya, information dan teknologi, ya, supplier dan proses. Ini lingkungannya dipengaruhi, ya, 4 dimensi tadi dipengaruhi oleh kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, legal, dan lingkungan. Maka penting memperhatikan ke-6 hal ini, karena ini akan berkaitan dengan kualitas layanan kita. Ya, oke ya, 4 dimensi itu ya. Kalau diperbesar. Ya. Jadi seperti saya katakan tadi, dalam sudut pandang ITSM, ya, apapun layanan kita itu, baik berupa benda, produk, atau berupa jasa, harus berakhir pada value. Ya, intinya pada value atau manfaat atau nilai. Di mana manfaat atau nilai ini ada 4 dimensi yang mempengaruhinya, yaitu 1 organisasi dan manusia, yang kedua IT,
3 suppliernya, 4 prosesnya. Artinya apa? Value ini akan bagus kalau organisasinya bagus, orangnya bagus. Ya logikanya adalah kalau kita bicara tentang layanan IT, ya layanan IT itu akan bagus kalau orang-orang yang melaksanakannya itu orang-orang yang bagus. Misalnya pegawainya Bukan. ada upgrade pengetahuan yang tadinya Di sini Banten, dalam yang depan. tadinya pendidikan sekolah menengah misalnya, nah, sekarang sudah sarjana semua. Harusnya layanannya jauh lebih bagus. Harusnya. Ya. Dulunya IT-nya jelek, bukan jelek sih. IT-nya kapasitasnya terbatas misalnya. Ya. RAM-nya kecil, memorinya kecil, prosesornya lambat misalnya. Sekarang diganti dengan komputer yang lebih canggih. Harusnya layanannya lebih baik. Supplier, misalnya dulu suppliernya itu lambat, datang barang selalu telat misalnya. Diganti dengan supplier yang lebih baik, ya harusnya layanan kita juga lebih baik. Proses. Ya. Nah, tapi tentunya keempat dimensi atau keempat faktor yang mempengaruhi nilai tadi, yang nggak berdiri sendiri, dia dipengaruhi oleh lingkungan. Maka akan ada unsur politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan lingkungan. Ya. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, service value chain menjadi rantai yang menghubungkan bagaimana sebuah awal ya layanan sampai terciptanya value tersebut. Ya. Di mana ada unsur governance, ya, tata kelola. Ada unsur petunjuk yang menjadi prinsip-prinsip yang digunakan. Kemudian ada contoh-contoh praktis bagaimana implementasi. Dan yang tidak kalah penting bahwa dalam service management ini, prinsip penyempurnaan yang berkelanjutan menjadi sesuatu yang esensial. Kita kadang-kadang sadar kita ini tidak sempurna, tapi selalu berusaha untuk selalu menjadi lebih baik. Itu yang disebut dengan continual improvement. Ya. Orang yang pernah dikomplain oleh customer, ya kalau dia punya prinsip continual improvement ini, kalau kata pepatah, keledai saja nggak mau masuk lubang 2 kali. Kalau Anda pernah ngalamin dikomplain oleh customer, harusnya Anda menggali kenapa terjadi ketidakpuasan di pelanggan. Terus dipelajari dan dicari solusinya, sehingga ke depan tidak terulang kembali. Ya. Nah, tadi udah saya bahas semua tentang opportunity, tentang demand, ya, dan value hubungannya. Ya. Jadi dipahami. Ya. Oke, jadi dalam petunjuk penggunaan ITIL sebagai framework, ya maka akan banyak hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, fokuslah pada value. Jadi sekali lagi, jangan pernah lupa, apapun itu dalam service management, ya fokus utama kita adalah memberikan manfaat. Jadi bukan sekedar melepaskan kewajiban, saya sudah melaksanakan tugas melayani.
Jadi kalau orang IT, udah ya, komputernya udah hidup ya. Ya hidup si komputernya gitu loh, tapi nggak bisa dipakai ya percuma gitu. Ya. Ini ada emailnya udah jalan loh ya. Ya jalan sih emailnya, tapi ketika kita mau download surat apa segala macam nggak bisa. Gitu. Yang kedua, prinsip yang kedua, start where you are. Apa itu? Mulailah dari mana Anda berada. Jangan terlalu tinggi awang-awang harapan tapi tidak membumi. Dengan kata lain, apa yang Anda bisa berikan layanan, berikan. Ini maksud start where you are. Ya. Jadi, nggak usah macam-macam. Ya. Selalu ada progres. Progres itu selalu ada perbaikan. Kemudian, kolaborasi atau kerjasama. Berpikir dan bekerja secara menyeluruh. Buat sederhana dan praktis. Nah, gitu. Jadi ketika memberikan sebuah layanan, jangan nyusahin pelanggan. Kadang-kadang ada prinsip kenapa dipermudah kalau bisa dipersulit. Nah, itu salah benar itu. Tolong itu yang bekerja di layanan publik itu, pegawai negeri ya, pegawai kantor camat, pegawai kantor kelurahan misalnya, kantor pajak gitu tuh. Kalau ada orang datang ya buat mudah aja lah. Jangan nak nyusahin orang. Kadang-kadang saya bingung ya. Kita itu kan sudah terdaftar misalnya di bank, contohnya di bank. Anda sudah punya rekening di bank. Sudah punya nih rekening, bukan baru mau buka rekening baru, sudah punya rekening. Terus datang ke bank, mau ganti kartu ATM. Karena kartunya mungkin rusak, hilang, atau apa gitu. Pertanyaan saya, kenapa kita disuruh ngisi formulir lagi? Pernah ngalamin kalian begitu? Pernah? Kita sudah jadi nasabah di bank itu, artinya data kita sudah ada di sana. Kenapa disuruh isi formulir lagi sih? Ayo Pak Ari, ini mau pemilu 2024. Katanya sudah kartu iktp. Artinya apa? Data penduduk itu sudah ada loh di kartu itu gitu loh. Hah? Masa harus nunggu dikirim formulir C berapa tuh untuk datang C1. nah untuk datang ke TPS itu. Kalau nggak ada formulir itu nggak bisa milih, Pak Ari. Kan KTP itu bukti warga negara Republik Indonesia loh. Kenapa nggak dibuat simpel aja? Bawa KTP milih, selesai gitu. Katanya iktp. Kan gampang aja tuh. Bawa KTP, letakkan ada scanner, tempelkan kartu, tit, oke, muncul datanya, nama, alamat, segala macam ada gitu loh. Baru yang namanya iktp itu ada manfaat. Masa sudah bikin iktp susah-susah, datang ke kantor camat, mau ngapain, misalnya ngisi formulir. Ya, datang ke puskesmas, ngisi daftar, hadir dulu. Ngisi form apa gitu. Pergi ke bank, membuka rekening, ngisi formulir. Yang jumlahnya, auzubillah min dzalik, kalau kebanyak yang diisi huruf kecil-kecil lagi. Ya. Itu memang nawaitu nak nyusahin pelanggan, gimana sih? Sengaja dibikin ribet. Itu nggak menggunakan prinsip
service management itu. Dan yang terakhir nih, optimize and automated. Kalaulah para pimpinan negara ini ngerti ITSM semua, oh gampang kita pemilu, mudah aja, kan sudah IKTP. Kita optimalkan penggunaan IKTP itu. Kita kerjakan segala sesuatunya secara otomatis, automate. Nah, itu. Makanya perlu banyak orang ngerti IT, perlu banyak orang ngerti ITSM di dunia ini. Tapi akan beda kalau memang punya prinsip, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudahnya, repot. Ya, saya nggak akan bahas inilah nih tentang para pihak yang berkewajiban untuk mengerti tentang service management ini. Alhamdulillah makin banyak orang ngambil jurusan SI, makin banyak yang kuliah ITSM, itu aja. Ya. Nah, nanti tugas Anda nih semua untuk menyampaikan. Ya. Nah, urutannya mulai dari awal sampai ke ujung value itu adalah ini. Ya. 6 langkah ini. Ya. Jadi sebenarnya pada prinsipnya yang ujung ini adalah ketika tersedia produk atau jasa, pastikan produk atau jasa ini mampu menciptakan value. Ya, ketika produk atau jasa tersedia, pastikan dia mampu menciptakan value. Nah, proses sampai ke sana itu dimulai dari 1, engage, 2, susun rencana, 3, buat desain, 4, bangun, 5, kembali lagi kepada transisi, persiapan untuk perubahan, yang ke-6, jadikan. Maksudnya jadikan produknya, jadikan jasa. Sampaikan, deliver. Dan pastikan bahwa semua yang kita rencanakan selalu ada improvement. Jadi setiap plan selalu ada improve. Jadi sekali lagi, yang namanya value chain itu adalah kita tahu sistem nilai, ya, itu tadi gambarnya itu menunjukkan di dalamnya ada value. Ilustrasinya adalah gambar ini menjelaskan, ya, mengilustrasikan bagaimana sesuatu yang terbungkus, value yang tengah tadi, kita keluarkan. Dan itu bisa dirasakan oleh ya, nanti kita akan sampai ke tahap demi tahap bagaimana mekanisme itu dilaksanakan, ya, mulai dari langkah awal di sini, ya, sampai value-nya itu tercipta. Dan jalannya gitu. Nah, yang pasti semua hal yang ada dalam rantai nilai, ya, saya ulangi ya, semua yang ada dalam rantai nilai terhubung. Namanya juga rantai. Kalau dia sudah putus, ya berarti masalah di rantai. Jadi segala sesuatunya terhubung, ya. Jadi tahapan tadi dimulai dari engage, ya, dan segala yang ada di dalam elemen-elemen yang ada di dalam itu semua direncanakan, semua di-planning, ya, dan semuanya disiapkan baik di plan yang direncanakan itu adalah rancangan, ya, desain, ya, maupun transisinya, perpindahannya atau pergantian atau perubahannya. Ya.
Di sisi lain, kalau kita lihat dari sudut yang berbeda, dari perspektif yang berbeda, dari segi engage itu ikatan, semuanya harus terikat, semuanya harus nyambung gitu. Ya, engage itu kalau dimasukkan ke kamus terjemahannya tunangan gitu loh, kalau bahasa Indonesia. Maksudnya engage itu ikatan gitu. Jadi dia nggak lepas antara satu dan yang lain. Ya. Semuanya harus diimprove, disempurnakan. Karena dia nanti akan bersifat siklus yang selalu berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, dan seterusnya. Makanya, nggak usah nunggu yang terbaik. Yang ada, jalankan dengan baik, nanti diperbaiki lagi di kesempatan yang lain. Itu namanya improvement. Dari sisi perancangan dan pergantian perubahannya, semuanya harus disiapkan juga. Desainnya seperti apa, maupun perpindahan posisinya atau transisinya gitu ya, harus disiapkan. Jadi ini adalah cara pandang dari berbagai macam sisi. Ya. Semuanya nih, kalau kita lihat semuanya nyambung semua. Jadi dengan kata lain, saya sederhanakan ya, dalam stop sampai di sini. Jadi dalam yang namanya rantai nilai layanan ini, dalam rantai nilai layanan ini, semua aspek yang ada harus komprehensif. Itu yang pertama. Ya, komprehensif. Harus dilaksanakan secara holistik, secara utuh. Ya. Harus dilihat dari multiple perspektif, dari sudut pandang yang beragam, nggak cuma satu sudut pandang saja, dan sebagainya. Ya. Di sana ada perencanaan, tapi di sana juga harus ada selalu penyempurnaan atau improvement. Di sana ada ikatan. Ikatan itu harus direncanakan. Ikatan itu harus selalu disempurnakan. Dalam rantai nilai ini ada desain, ada rancangan. Apa yang dirancang harus bisa dibuat, obtain, dibangun. Harus bisa disampaikan, dideliver. Harus dapat disempurnakan. Dalam proses deliver, penyampaian, deliver itu adalah atas apa yang diobtain, yang dibangun. Tidak mungkin kita mendeliver sesuatu yang nggak bisa dibangun. Yang kita deliver harus sesuai dengan apa yang kita desain. Yang kita deliver itu harus selalu ada penyempurnaan, dan seterusnya ya. Jadi, pembahasan tentang rantai nilai ini, ya dikatakan jelimet sih jelimet, tapi kalau dibikin buat sederhana juga sederhana. Gitu. Yang saya katakan harus dipahami secara komprehensif, secara dipahami secara holistik. Ya. Oke, saya pikir untuk hari ini cukup demikian dulu ya. Jadi materi ini adalah materi yang kalau dari buku adalah pengantar tentang ini ya, service life cycle sebetulnya. Service life cycle ya. Tapi ini life cycle ini istilah untuk versi 3 ya, yang versi 4-nya disebut service value chains ya. Service value
change. Ya. Oke, saya pikir itu ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ada yang mau ditanyakan? Sambil saya ngabsen, saya tidak ada yang masuk. Tapi ini ada yang dari kelas E juga ya. Nggak apa-apa sih. Tapi yang saya absen yang kelas B aja ya, yang wajib hadir hari ini. Feby ada. Indra ada nggak? Ada Indra. Yan, Satrio, ada nggak? Satrio, ada nggak ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Satrio nggak ada. Rini, kelas 4B ya? Ada. Hah? Ada. Ada Rini, Pak. Ada. Ya. Randy? Tidak ada ya? Randy tidak ada. Nyayu yang 8? Nggak masuk, Pak. Tidak ada Nggak ya? ikut. Iya. Ini Rani dari kelas C ya? Jadi hari ini saya pikir itu dulu untuk materi kita. Jadi materi kuliah kita hari ini adalah tentang service value change ya, atau service life cycle. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan ya. Untuk kelas C Sabtu ini ya, maksudnya ya. Sabtu ini ITSM maksudnya ya. Yang jadwal benernya, jadwal. Oke ya, kalau gitu kita akhiri. Ada yang mau ditanyakan dulu? Hah? Ada yang mau ditanyakan tentang materi kuliah? Nggak ada? Oke, ya lupa belum di-capture ya tadi. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.